Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Amelia Gunawan akan mengajak teman-teman lansia untuk membahas tentang kesehatan di usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi jiwa harus tetap muda. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan ketenangan dalam menjalani hari-hari. Sekarang, mungkin badan sudah tidak sekuat dulu, tapi hati bapak dan ibu tetap berharga. Sudah banyak berjuang untuk keluarga? Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar dan memahami satu hal penting dalam kesehatan lansia, yaitu posisi tidur. Banyak orang mengira tidur hanyalah waktu istirahat biasa. Padahal, bagi lansia, cara dan posisi tidur sangat berpengaruh terhadap kesehatan pembuluh darah, jantung, dan otak. Bahkan, ada beberapa posisi tidur yang tanpa disadari dapat meningkatkan risiko stroke mendadak. Stroke merupakan salah satu penyakit yang paling sering menyerang lansia. Stroke bisa datang tiba-tiba, tanpa tanda yang jelas, dan dampaknya bisa sangat berat, mulai dari lumpuh, gangguan bicara, hingga kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini sangatlah penting. Tahukah kita bahwa posisi tidur yang salah dapat menghambat aliran darah ke otak? Ketika aliran darah terganggu, suplai oksigen ke otak berkurang. Jika kondisi ini berlangsung lama dan berulang setiap malam, risiko terjadinya stroke pun meningkat. Melalui narasi ini, kita akan membahas secara perlahan dan mudah dipahami tentang hubungan posisi tidur dengan risiko stroke pada lansia. Posisi tidur apa saja yang perlu diwaspadai, serta bagaimana cara tidur yang lebih aman dan sehat. Harapannya, ilmu ini dapat menjadi bekal berharga untuk menjaga kesehatan kita semua. Mari kita simak bersama dengan penuh perhatian dan niat baik untuk hidup lebih sehat. 1. Mari mengenal stroke dan mengapa lansia rentan. Sebelum membahas posisi tidur yang berbahaya, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu stroke dan mengapa lansia sangat rentan mengalaminya. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti atau berkurang secara drastis. Akibatnya, sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga bisa rusak atau mati hanya dalam hitungan menit. Pada usia lanjut, pembuluh darah biasanya sudah tidak seelastis saat muda. Dinding pembuluh darah bisa menebal, mengeras, atau tersumbat oleh kolesterol. Selain itu, banyak lansia memiliki penyakit penyerta, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan kolesterol tinggi. Semua kondisi ini membuat risiko stroke menjadi jauh lebih besar. Yang perlu diwaspadai, stroke tidak selalu datang dengan gejala berat di awal. Kadang hanya terasa pusing ringan, kesemutan, atau leher terasa tidak nyaman. Bahkan saat tidur, stroke bisa terjadi tanpa disadari, dan baru diketahui ketika bangun pagi. Inilah mengapa posisi tidur sangat penting. Saat tidur, tubuh kita berada dalam satu posisi selama berjam-jam. Jika posisi tersebut menekan pembuluh darah tertentu, terutama di leher dan kepala, aliran darah ke otak bisa terganggu. Pada lansia, gangguan kecil sekalipun bisa berdampak besar. Memahami risiko ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih waspada dan bisa melakukan pencegahan sederhana dari rumah. Salah satunya adalah dengan memperbaiki kebiasaan dan posisi tidur sehari-hari. 2. Posisi tidur telentang dengan bantal terlalu tinggi. Salah satu posisi tidur yang sering dianggap aman, namun sebenarnya berisiko bagi lansia, adalah tidur telentang dengan bantal terlalu tinggi. Banyak orang tua menggunakan bantal tebal agar merasa nyaman, atau agar tidak sesak nafas. Namun kebiasaan ini justru dapat menimbulkan masalah serius. Bantal yang terlalu tinggi dapat membuat leher menekuk ke depan secara berlebihan. Kondisi ini dapat menekan pembuluh darah di leher, khususnya pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak. Jika aliran darah ini terhambat selama berjam-jam saat tidur, risiko terjadinya gangguan aliran darah ke otak meningkat. Selain itu,
Posisi ini juga dapat menyebabkan penyempitan saluran nafas, meningkatkan risiko denguran berat dan sleep apnea. Sleep apnea pada lansia terbukti berkaitan erat dengan peningkatan risiko stroke dan serangan jantung. Banyak lansia bangun tidur dengan keluhan leher kaku, pusing, atau kepala terasa berat. Gejala-gejala ini sering diabaikan, padahal bisa menjadi tanda bahwa posisi tidur kurang tepat dan membebani pembuluh darah otak. Solusi yang disarankan adalah menggunakan bantal dengan tinggi sedang yang mampu menopang leher secara alami, tidak membuat kepala terlalu terangkat atau terlalu tenggelam. Leher dan tulang belakang sebaiknya berada dalam posisi lurus dan nyaman. Dengan perubahan kecil ini, risiko gangguan aliran darah dapat dikurangi dan kualitas tidur pun menjadi lebih baik. 4. Tidur tengkurap dan bahayanya bagi lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat bagi seluruh pendengar. Posisi tidur tengkurap adalah salah satu posisi yang sangat tidak dianjurkan bagi lansia. Meskipun sebagian orang merasa nyaman tidur tengkurap, posisi ini memiliki banyak dampak buruk, terutama untuk kesehatan leher, tulang belakang, dan pembuluh darah. Saat tidur tengkurap, kepala harus diputar ke samping dalam waktu lama agar bisa bernafas. Putaran leher yang ekstrim ini dapat menekan pembuluh darah besar di leher. Tekanan tersebut bisa menghambat aliran darah ke otak, terutama jika berlangsung selama beberapa jam tanpa disadari. Bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah tidak sekuat dulu, kondisi ini sangat berbahaya. Risiko terjadinya stroke iskemik, yaitu stroke akibat aliran darah tersumbat, menjadi lebih tinggi. Selain itu, tidur tengkurap juga menyebabkan nyeri leher, nyeri bakang, dan mati rasa pada tangan. Jika lansia terbiasa tidur tengkurap, sebaiknya mulai perlahan mengubah kebiasaan ini. Posisi tidur miring atau telentang dengan bantal yang tepat jauh lebih aman. Bila perlu, gunakan bantal di samping tubuh untuk mencegah tubuh kembali ke posisi tengkurap saat tidur. Perubahan kebiasaan memang tidak mudah, tetapi demi kesehatan jangka panjang, hal ini sangat layak dilakukan. 5. Tidur miring ke arah tertentu dan risiko stroke. Tidur miring sering dianggap sebagai posisi tidur paling aman. Namun, tahukah kita bahwa tidur miring ke arah tertentu dalam waktu lama juga bisa menimbulkan risiko, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi? Tidur miring ke kiri atau ke kanan sebenarnya sama-sama boleh, tetapi jika dilakukan dengan posisi leher yang salah atau tanpa penyangga yang tepat, pembuluh darah di leher dapat tertekan. Terutama jika bantal terlalu tipis atau terlalu tebal, leher menjadi miring tidak sejajar dengan tulang belakang. Pada sebagian lansia, tidur miring ke satu sisi terus-menerus dapat menekan arteri karotis, yaitu pembuluh darah utama yang mengalirkan darah ke otak. Jika aliran darah terganggu, risiko stroke pun meningkat, terutama saat tidur malam ketika tekanan darah cenderung turun. Selain itu, tidur miring tanpa bantal di antara lutut dapat menyebabkan posisi tulang belakang menjadi tidak seimbang, yang akhirnya mempengaruhi aliran darah dan syaraf. Solusi terbaik adalah tidur miring dengan posisi ergonomis. Gunakan bantal yang menopang kepala dan leher dengan baik, serta letakkan bantal di antara lutut untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sesekali, posisi tidur dapat diganti agar tidak memberi tekanan terus-menerus pada satu sisi tubuh. Kebiasaan tidur buruk yang memicu stroke mendadak. Selain posisi tidur, ada beberapa kebiasaan tidur buruk yang dapat meningkatkan risiko stroke mendadak pada lansia. Salah satunya adalah tidur terlalu larut atau kurang tidur. Kurang tidur dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu peradangan dalam tubuh. Tidur setelah makan besar juga tidak dianjurkan. Saat perut penuh, aliran darah lebih banyak difokuskan ke sistem pencernaan, sehingga suplai darah ke otak bisa terganggu, terutama jika disertai posisi tidur yang salah. Kebiasaan menggunakan gawai sebelum tidur, seperti menonton ponsel sambil berbaring, juga dapat menyebabkan posisi leher tidak alami dalam waktu lama. Hal ini berpotensi menekan pembuluh darah dan syaraf di leher. Lansia juga perlu memperhatikan kebiasaan bangun tidur secara mendadak.
Bangun terlalu cepat dari posisi tidur dapat menyebabkan pusing dan penurunan aliran darah ke otak yang berbahaya bagi penderita tekanan darah tidak stabil. Membiasakan pola tidur yang teratur, cukup, dan nyaman adalah langkah penting dalam mencegah stroke mendadak. Tidur bukan hanya soal lama waktu, tetapi juga kualitas dan posisi yang benar. Posisi tidur yang dianjurkan untuk lansia. Setelah mengetahui posisi tidur yang berisiko, kini saatnya kita membahas posisi tidur yang dianjurkan untuk lansia agar terhindar dari stroke mendadak. Posisi tidur yang paling disarankan adalah tidur telentang dengan bantal sedang yang menopang leher secara alami. Posisi ini menjaga tulang belakang tetap lurus dan membantu aliran darah ke otak tetap lancar. Alternatif lainnya adalah tidur miring dengan posisi yang benar, menggunakan bantal yang sesuai tinggi bahu dan leher, serta bantal tambahan di antara lutut. Posisi ini membantu menjaga keseimbangan tubuh dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Pastikan kasur tidak terlalu keras atau terlalu empuk. Kasur yang baik akan menopang tubuh dengan seimbang dan mencegah tekanan berlebihan pada bagian tertentu. Lingkungan tidur juga perlu diperhatikan. Kamar yang tenang, suhu nyaman, dan pencahayaan redup membantu kualitas tidur yang lebih baik. Tidur yang berkualitas membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko stroke. Penutup dan pesan kesehatan untuk lansia. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukanlah hal yang sulit, asalkan dilakukan dengan kesadaran dan kebiasaan yang benar. Posisi tidur mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan otak dan jantung. Dengan memperbaiki posisi tidur, memilih bantal yang tepat, serta menjaga pola tidur yang teratur, kita telah melakukan langkah besar dalam mencegah stroke mendadak. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika mengalami keluhan seperti pusing saat bangun tidur, leher sering kaku, atau tidur tidak nyenyak. Mari kita jaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur atas umur panjang yang telah diberikan. Semoga narasi ini bermanfaat, menambah wawasan dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk hidup lebih sehat dan lebih waspada. Terima kasih sudah menemani ngobrol hari ini. Kita lanjut obrolan kita esok hari ya. Jangan lupa istirahat dan minum air putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.